Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini, malam ke-23. Sebelum kita sholat tarawih, kita saling mengingatkan, saling menasehati, saling menyemangati dalam kebaikan. Kita masih baca apa yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, hadits fi islah al-qulub, hadits yang memperbaiki hati. Malam hari ini kita baca poin yang kelima yang beri judul dengan faqrul qulub, kemiskinan yang sebenarnya adalah kemiskinan hati. Kata beliau, rawa Ibnu Majah wa ghairuhu ana Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nahnu nadhkurul faqru wa natakhawwafuhu faqala al-faqra takhafun walladhi nafsi biyadihi la tasubbanna alaikumud dunya sabba hatta la yuzigha qalba ahadikum izaghatan illahi waimullah laqad taraktukum ala mitlil bayda lailuha wa naharuha sawaun. Kata beliau rahimahullah, rawa Ibnu Majah wa ghairuh, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan selainnya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan selainnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia. Beliau bercerita, kharaja alaina Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke tengah-tengah kami. Wa nahnu nadhkurul faqra wa natakhawwafu. Sementara kami sedang membicarakan satu masalah, yaitu kemiskinan, dan kami merasa takut darinya. Karena ini bahaya itu miskin. Miskin itu kadang bisa membuat orang kafir, membuat orang ingkar nikmat, membuat orang sering berkeluh kesah. Itu miskin. Makanya mereka menceritakan tentang miskin, dan kami takut akan kemiskinan. Ketika mendengar itu, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, al-faqra takhafun. Apakah kalian takut kemiskinan? Ini pertanyaannya. Karena para sahabat takut miskin. Apakah kalian takut akan miskin? Setelah bertanya, belum melanjutkan. Walladhi nafsi biyadihi. Demi yang jiwaku berada di tangannya.
Itu belum bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. La tasubbanna alaikumud dunya sabba. Sungguh betul-betul dunia ini akan ditumpahkan kepada kalian. Akan diberikan kepada kalian seutuhnya. Apa yang dicatat untuk kalian itu pasti akan datang. Tinggal tunggu saja. Kalau belum datang berarti memang belum saatnya kita dapat. Karena dunia ini perkara yang pasti. Kita tidak akan meninggal kalau belum habis dunia yang menjadi jatah kita. Makanya kata Nabi, apakah kalian takut miskin? Dunia ini akan datang kepada kalian. Akan dituangkan, ditakbir dengan kata sobba. Yaitu akan datang dengan penuh. Tidak ada yang dikurangi. Ini kata Nabi SAW. Hatta la yuzigha qalba ahadikum izzaqatan illahi. Sampai kata Nabi SAW. Hati salah seorang dari kalian tidak bisa berpaling darinya. Kecuali pasti akan dapat. Walaupun kita tidak mau pasti dapat kalau memang itu jatah kita. Makanya kata Nabi tadi, apakah kemiskinan yang kalian takutkan? Dunia ini telah ditulis untuk kita. Kita tidak mau kalau kita itu menjadi jodohnya, menjadi hal yang telah ditentukan untuknya, maka walaupun kita tidak mau pasti datang. Iya pasti datang. Waimullah, sungguh demi Allah. Laqad taraktukum ala mitlil bayda. Sungguh saya telah meninggalkan kalian. Sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas sesuatu yang sangat terang benderang. Lailuha kanahariha. Sawa. Lailuha wa naharuha sawa. Malam dan siang itu sama. Dalam agama kita tidak ada yang namanya gelap. Artinya apa? Agama kita yang berberkah ini. Agama satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Dia agama yang sangat besar sekali mengurus semua kebutuhan kita. Dunia, akhirat. Apa kesusahan kita di dunia ini? Coba kembali ke agama, pasti kita dapat. Tidak ada masalah yang kita hadapi yang tidak ada di agama. Sampai masalah kalau kita mau kaya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Itu sudah diatur semuanya. Makanya Nabi SAW tidak perlu kalian takut akan miskin. Kalian takut kepadanya, darinya, tidak perlu. Kenapa bisa? Karena kadang sebagian kita merasa takut dengan ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu yang pasti dia dapat atau pasti dia tidak dapat. Itu dunia. Yang Allah beri kepada siapa yang Allah cintai dan kepada siapa yang dia tidak cintai. Nabi pernah bertanya kepada Abu Dzar radhiyallahu ta'ala dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Ibn Hibban dalam sahihnya dan sahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Abu Dzar berkata, qala li Rasulullah. Rasulullah SAW pernah berkata kepada saya, ya Abu Dzar, ataro kasratal mal huwal gina. Wahai Abu Dzar, apakah kamu memandang bahwa banyaknya harta itu kaya?
Qultu na'am ya Rasulullah. Ya Abu Dhar, pandangan secara kehidupan dunia. Saya bilang, iya wahai Rasulullah. Orang kalau banyak hartanya ya kita bilang kaya. Semua kita bilang begitu. Kalau kita lihat punya harta banyak, dia punya mobil, rumah bagus, uang banyak dicerita. Dia cerita atau orang lain cerita kepada kita, punya usaha banyak. Kita akan bilang apa? Orang itu kaya. Abu Dhar bilang iya. Yang banyak harta itulah yang kaya. Rasulullah bertanya lagi. Fataro qillatal mali wal faqr. Apakah kamu juga memandang bahwa sedikitnya harta itulah miskin? Itulah kemiskinan? Qultu na'am ya Rasulullah. Saya bilang iya. Ya, orang kalau kita lihat sedikit uangnya, sedikit hartanya, ya kita pasti bilang apa? Miskin. Iya, adalah miskin. Ini kan pemahaman yang berjalan di tengah kita. Kata perawi, hadha huwal mafhum as-sa'id lil fakri lada jami'in nas. Inilah pemahaman yang berjalan di tengah orang nilai miskin dan kaya itu. Seperti yang dijawab oleh Abu Dhar radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi Nabi ternyata memiliki pandangan yang lain. Ini namanya pandangan wahyu. Berdasarkan wahyu. Apa kata beliau? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal gina ginal qalbi wal faqru faqrul qalbi. Kaya itu Abu Dhar kalau kita punya hati kaya. Miskin itu kalau kita punya hati miskin. Itu lebih bilang miskin atau kaya. Ketika hati kita penuh dengan takwa, penuh dengan tawakal kepada Allah, penuh dengan cinta kepada Allah, penuh dengan harapan kepada Allah, penuh dengan rasa takut kepada Allah. Ini hati yang bagus, ini hati yang kaya. Sementara hati yang miskin, hati yang kosong dari itu semua. Iya, karena ini benar sekali. Ketika hatinya seorang kaya, tidak berbahaya walaupun di tangannya sedikit. Tidak ada masalah. Dia akan ridho terhadap pembagian Allah. Dia akan merasa qanaah terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Kalau hatinya seperti ini. Tapi siapa yang hatinya miskin walaupun diberi harta banyak. Pasti akan merasa kurang. Kata Nabi SAW dalam hadits Anas. Riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin. Ahabba ayyakuna lahu wadiyan. Walan yamla'a fahu illa turab. Seandainya anak Adam itu punya satu lembah emas, maka pasti dia akan cari lembah yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa memenuhi tuntutan perutnya kecuali kalau sudah dikubur. Begitu orang kalau kita nilai dengan harta, antum bisa melihat orang kaya yang tidak punya rasa cukup dalam hati. Sudah punya rumah, punya mobil. Keluar lagi yang baru, mau ganti lagi. Beli lagi. Begitu terus kehidupannya. Kenapa antum lihat seperti itu? Begitulah hakikatnya orang yang miskin hatinya. Kalau dia sudah punya satu, pasti mau yang kedua. Tidak akan berhenti. Di riwayat lain dikatakan, walan yamla afahu ila turab, dikatakan la batago ilaihi masalitha. Kalau sudah dapat kedua, pasti dia mau lagi yang ketiga. Demikian seterusnya dan tidak ada yang bisa memenuhinya kecuali tanah. Iya, ini kata Nabi kita Muhammad SAW. Dia tidak sadar. Dia tidak sadar bahwa kehidupannya di dunia ini sebenarnya dia hanya orang asing. Iya, dia tidak pernah merasa puas dengan kehidupan yang sementara. Dengan kehidupan yang sementara. Yang dia akan berpindah darinya. Ini bahayanya ini orang yang miskin hatinya. Sementara orang yang kaya hatinya, maka dia akan sadari.
dia akan sadari. Lihat sikapnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pernah tidur di atas pelepah kurma. Berbekas di punggungnya. Datang sahabat melihat keadaannya, ya Rasulullah, di sana para raja, penguasa, mereka tidur di tempat yang bagus. Mereka tidur di tempat yang bagus, nyaman. Apakah kami buatkan untukmu tempat tidur yang bagus? Apa jawaban Nabi? Lihat ini namanya orang yang paham bahwa ini dunia sementara, ini kehidupan sementara, kita harus merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah di dalamnya. Kata beliau, ma'ana walid dunia. Ada apa saya dengan dunia ini? Ma'ana fid dunya illa karokibin istadhalla tahta syajaratin thumma roha fatarokaha. Tidaklah saya di kehidupan dunia ini kecuali seperti orang yang sedang melakukan perjalanan. Dia berteduh di sebuah pohon, setelah merasa bagus, enak, maka dia pasti akan meninggalkannya. Makanya di hadits Abdullah bin Umar dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan kepada kita umatnya, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abir sabil. Jadilah kamu di kehidupan dunia ini seakan-akan kamu orang asing atau sekedar orang yang sedang lewat di sebuah perjalanan. Kamu harus jadi seperti itu. Jadilah orang asing atau kamu seperti orang yang lagi safar. Kata Ibnu Umar ketika mendengarkan hadits ini beliau berwasiat dalam riwayat Imam Al-Bukhari, "Idza amsayta fala tantadir as-sabah." Kalau kamu berada di waktu sore, jangan tunggu subuh baru beramal, besok baru. Enggak. Hari ini kita lakukan. Jangan bilang besok baru saya lakukan. Apalagi bilang tahun depan. Oh tahun depan pi, kalau datang 10 terakhir bulan Ramadan, saya akan bermalam di JF penuh. Datang tahun depan ternyata dia sudah tidak ada. Dia sudah tidak ada. Nah, ini masalah. Makanya kalau masuk waktu sore jangan tunggu besok. Wa idza asbahta fala tantadirul masa. Sebaliknya, ya. Kalau kamu berada di waktu subuh, jangan tunggu sore. Khud min sihatika limarodik. Gunakan waktu sehatmu sebelum sakitmu. Ini kita lagi sehat, Masya Allah. Gunakan sebelum sakit. Nanti ada kita, salah seorang dari kita, mau sebenarnya berdiri sholat. Bersama orang-orang yang berdiri, tapi kita lagi sakit. Gunakan itu sehatmu. Jangan pikir saya masih muda. Atau jangan pikir saya sudah tua. Enggak. Kalau sehat bisa berdiri. Wa min hayatik limautik. Gunakan masa hidupmu sebelum matimu. Karena kita hidup di dunia ini hanya berpindah dari satu ke satu. Harus antum pahami. Saya dapat hari ini saya mau tutup pembahasan dengan ini. Saya dapat ucapan dari salaf yang sangat luar biasa. Saya mau bacakan ke antum. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah. Ucapan sebagian salaf. Supaya kita tidak terlalu takut, miskin hidup di dunia ini. Terus juga kaya, tidak juga foya-foya. Tidak lupa kepada Allah. Ya. Ini ucapan Masya Allah. Kalau ada yang bisa memahami, saya kasih hadiah. Bisa ada waktu. Disebutkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah. Qala ba'dus salaf. Berkata sebagian salaf. Ayuhal insan. Innama anta tantaqil. Min dhaharin ila batonin. Wa min batonin ila dhaharin. Wa min dhaharin ila baton. Wa min batonin ila dhaharin. Wa min dhaharin ila baton. Wahai sekalian manusia, kamu hidup itu hanya berpindah-pindah. Dari punggung ke perut, dari perut ke punggung,
dari punggung ke perut, dari perut ke punggung, dari punggung ke perut. Kamu ini, wahai sekalian manusia, kita semua, hidup itu hanya berpindah-pindah, nanti menetap di akhir. Kamu berpindah dari punggung ke perut, dari perut ke punggung, dari punggung ke perut, dari perut ke punggung, dari punggung ke perut. Begitu kita hidup. Siapa yang tahu ini ucapan? Saya kasih hadiah buku. Kata yang paling duluan. Enggak, masalah ini dari perut ke perut, dari perut ke punggung, dari punggung ke perut, dari perut ke punggung, dari punggung ke perut. Dari apa? Dari tanah kembali ke tanah. Maksudnya berarti dari dalam ke dalam. Kan begitu maknanya. Ada yang lahir, ada yang mati. Berarti dari perut ke punggung. Yang sini Pak, duluan. Menjalankan sholat. Enggak, ini makna ucapan ini saya mau. Kan ini ucapan singkat sekali, tapi kalau kita pahami, ini kehidupan kita berpindah. Dari perut, meninggal terus pikul. Lihat ya, dia bilang, kamu hanya berpindah dari punggung ke perut, dari perut ke punggung, dari punggung ke perut, dari perut ke punggung, dari punggung ke perut. Ustadz Mansur, Abu Tolha, saya kasih hadiah ini, saya tambah 3 buku. Dari perut artinya apa yang dia usahakan, dia amalkan. Adapun dari punggung itu yang dia harus kerja. Salah. Siapa? Kita. Ulang, menarik. Dari punggung ke perut, maksudnya dari punggung bapak, baik ke perut ibu, baik. Terus dari perut ke punggung. Enak sekali Mistarta ini. Hampir mini 3 buku. Oh ya, berarti dari punggung bapak, belum Pak. Masih ada sini, banyak sekali perut dan punggung ini. Masalahnya banyak ini. Dari punggung bapak ke perut ibu. Terus dari perut ibu ke bumi. Terus. Kan dari punggung ke perut lagi. Kemana itu? Kan kita baru bilang dari punggung ke perut. Terus dari perut ke punggung. Baru itu gini. Masih ada lagi dari punggung ke perut. Terus dari perut ke punggung. Dari punggung ke perut. Ulang-ulang tadi berarti dari dunia terus masuk ke perut bumi dikubur. Kemudian dibangkitkan lagi. Kemudian itu berarti sudah dari perut ke punggung. Terus masih dari punggung ke perut. Sisa 1 ini. Mantap pakai ini. Dari punggung ke perut, sisa 1. Sisa dari punggung ke perut. Yaitu di punggung akhirat. Kemana setelah itu ke perut? Hampir 3 mini Pak. Sisa 1. Dapat midi? Iya Masya Allah. Jadi betul kita bilang, tapi sisa perut terakhir. Iya, sisa perut terakhir. Jadi kata salaf ini pendek sekali. Kalian ini hanya berpindah saja dari punggung ke perut. Maksudnya dari punggungnya bapak ke perut ibu. Dari mani, punggung itu, punggung, tulang sulbi. Kemudian ke perut ibu.
Dari perut kalian lahir lagi ke punggung bumi. Dari punggung bumi ke perut tanah dikubur. Dari perut ke punggung lagi bangkit. Nah sekarang bangkit berarti ke punggung bumi. Dari punggung bumi ke perut neraka atau perutnya surga. Satu lagi Pak. Itu terakhir tapi dapat nih. Alhamdulillah. Ambil ke dulu itu. Hadiahnya 3 di atas. Kasih ke dulu sebelum hilang waktunya. Iya nanti tidak dapat. Ambil dulu Khairil. Ke atas. Ambil ke-3. Masya Allah. Ini begitulah kita hidup. Kita ini hanya berpindah-pindah. Maka orang yang sa'id, orang yang berbahagia adalah orang yang memanfaatkan saat dia hidup di punggung bumi ini. Untuk masuk ke perut bumi. Dan keluar dari perut bumi, masuk ke perut. Keluar dari perut bumi ke punggung bumi, untuk masuk ke perut akhirat. Surga atau neraka, itulah yang bahagia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang diselamatkan dari api neraka, masuk ke surga, itulah yang beruntung. Itulah yang beruntung. Nah ini keberuntungan ini tidak bisa kita hayalkan. Tidak bisa hanya sekedar tidur, mimpi enak. Ini harus kita berdiri karena Allah, ruku karena Allah, sujud karena Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Rabb kalian, lakukan kebaikan supaya kalian beruntung. Tidak ada keberuntungan kecuali dengan ruku, sujud, beribadah kepada Allah, melakukan kebaikan. Kita lakukan semua yang bisa kita lakukan. Semua yang bisa kita lakukan. Baru kita akan mendapatkan keberuntungan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan kita besok insyaAllah ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.